bekas, setelah itu save as. Pada nama filenya kita beri nama sesuai yang kita inginkan. Di sini saya akan memberi nama file saya biodata. Nah, pada akhir nama file jangan lupa titik dan HTML. Pada div datanya pilih all div. Setelah itu save. Nah, pada tampilan di HTML-nya Notepad++. Di sini kita akan mengklikkan terlebih dahulu struktur HTML-nya. Kemudian Ctrl S untuk menyimpan atau memberi nama pada tampilan HTML. Pada nama awal tadi itu memberi nama pada tampilan website. Nah, pada alt tipenya itu kita pilih alt tip. Setelah itu save. Yes. Nah, kemudian pada tampilan HTML itu kita menuliskan perintah-perintah yang pada bagian itu kita tuliskan head, kemudian title yang akan memberikan judul pada tampilan website-nya nanti. Di sini saya akan memberikan nama judulnya. Maaf, menunggu sebentar karena loading. Nah, di sini saya memberikan nama judulnya biodata. Setelah itu jangan lupa menutup titelnya, menutup menggunakan garis miring. Pada awal tadi tidak menggunakan garis miring. Setelah itu kita tutup headnya. Pada bagian ini terus lagi body, kemudian H2. Nah, di sini menentukan H1 sampai H6 itu untuk menentukan tampilan besar kecilnya tulisan pada website nanti. Setelah itu klikkan align sama dengan petik 2, setelah itu center. Kemudian center itu untuk menengahkan tulisannya tadi, atau akan menengahkan pada judulnya. Nah, di sini saya menuliskan judulnya biodata saya. Nah, kemudian untuk penutupnya kita tinggal copy saja. Setelah itu tuliskan di belakang biodata tadi. Nah, pada penutup tadi kita berikan garis miring di depan H2 dan di depan P. P digunakan untuk paragraf. Nah, kemudian setelah itu kita tutup body dan kemudian kita akan menutup HTML-nya. Nah, jika sudah selesai, kita akan save dengan klik Ctrl S. Nah, setelah itu kita akan menampilkannya pada websitenya. Di sini saya website menggunakan Microsoft Edge. Nah, di sini kan belum tertampil, kita buka dulu filenya yang sudah kita beri nama tadi. Nah, akan tertampil biodata saya dan tulisannya sudah menjadi ke tengah. Kemudian di sini saya akan mengisikan biodata saya. Kita copy dari HTML sampai body supaya tidak mengulangi pengetikannya lagi. Kemudian pada H2-nya ini untuk tampilan hurufnya kita copy. Setelah itu kita paste di bawah body. Nah, di sini saya menggantikan H2-nya dengan H4 karena H2 itu akan terlalu besar jika pada isinya. Dan kepada center itu kita ganti dengan justify. Justify itu membuat kalimat ke kiri. Nah, setelah itu kita tuliskan biodata.
akhir biodata tersebut saya memberikan perintah BR. Perintah BR ini gunanya untuk membuat baris terbaru ke bawah. Nah, pada bagian akhirnya saya berikan BR agar nanti pada biodatanya akan tersusun ke bawah. Nah, jika sudah selesai, di sini kita akan tutup bagian akhirnya. Kita copy saja pada awalnya tadi, ya 4 link justified. Kemudian kita paste dengan Ctrl V. Setelah itu kita tutup kembali pada perintah awal tadi, pada body dan HTML. Nah, di sini kita pastikan bahwa tidak ada kesalahan. Nah, kemudian di enter. Setelah kita ketikkan body, penutup dengan menggunakan garis miring, jangan lupakan. Setelah body, tutup juga HTML pada awal tadi. HTML. Nah, jika sudah selesai, kita simpan dengan Ctrl S yang akan kita tampilkan pada website Microsoft Edge nanti. Nah, jika belum tampil, tinggal kita refresh saja, maka nanti akan tampil. Nah, sekarang tampil. Tanggal lahir, nama, dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan biodata saya pada di HTML, karena di sini biodata saya kurang cukup banyak ya. Nah, jika perintah-perintah atau struktur sudah selesai, kita tinggal ctrl, kemudian refresh kembali pada websitenya, maka akan muncul biodata-biodata yang sudah saya tuliskan atau ketikan tadi pada tampilan Notepad++. Nah, di sini saya akan menambahkan tampilan background pada tampilan website Microsoft Edge. Nah, di sini kita tempel saja atau kita copy HTML, head, title, kemudian penutup head. Setelah itu kita menggunakan, untuk menambahkan background, kita menggunakan style. Setelah style, enter, kita tuliskan body, buka kurung kurawal, kemudian kita klikkan background. Setelah itu strip color, kita pilih saja. Setelah itu, jika sudah diklik pilihan background color -2, nah di sini kita tuliskan warna apa yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan warna pink untuk menjadi backgroundnya. Kemudian tutup kurawal. Nah, setelah itu kita save. Ctrl S. Loading. Nah, sebelum kita save tadi,
kita harus tutup dulu perintah-perintah atau struktur yang sudah kita buat tadi. Ya, kita tutup body, kemudian kita tutup HTML-nya. Body, kemudian HTML. Nah, jika sudah selesai, kita save, Ctrl S. Jika sudah di save, kita pada website refresh. Nah, selesai, backgroundnya sudah terganti menjadi warna pink. Selamat mencoba. Kemudian saya akan membuat file baru untuk membuat from login. Nah, di sini kita simpan filenya seperti awal tadi. Save, pilih all type. Nah, pada front tadi jangan lupakan titik HTML. Kemudian yes. Nah, di sini sudah tertulis atau tampil pada namanya itu kan from HTML. Nah, setelah itu kita klikkan perintah-perintah atau struktur seperti yang saya lakukan ini. Nah, setelah body kemudian enter. Nah, di sini saya menggunakan center agar tampilannya nanti akan menjadi ke bagian tengah. Perintah center, kemudian kurang dari kita ketikkan dulu from login. Nah, di sini nanti akan menjadi judulnya pada bagian websitenya. Nah, di sini saya menggunakan A2 untuk judulnya. Kemudian kita akan perintah small. Kemudian kita klikkan di sini apa akan menjadi di bawah judul tadi. Di sini saya akan mengetikkan ini salah guys. Sebentar guys ya. Nah, di sini kita ketik gunakan username dan password. Nah, jika sudah selesai, kita tutup kembali small. Garingnya jangan lupa guys untuk menutup small, kemudian tutup lagi H2-nya, setelah itu tutup lagi centernya. Center. Nah, kemudian setelah itu di enter. Pada bagian sini kita akan menutup from. Kita akan membuka from. Setelah itu kita klikkan tr, perintah tr. Kemudian pada tr tadi kita
ketikkan perintah td. Setelah perintah td, kita tuliskan username. Setelah itu tutup td-nya tadi. Kemudian kita tuliskan kembali td, perintah td. Setelah itu titik 2, kemudian tutup lagi td-nya. Nah, selanjutnya pada bagian enter kembali, kemudian kita akan membuat td. Setelah itu input yang akan kita input type, pilih input type titik 2. Nah, di sini kalian bisa mengikuti perintah-perintah yang saya gunakan. Titik 2, kemudian teks titik 2 garis name titik 2 garis, kemudian jangan lupakan garis dan tanda petiknya, tanda petik 2-nya. Kemudian tanda petik 2, username. Setelah itu tanda petik lagi. Setelah itu kita klikkan ukurannya. Di sini saya dengan ukuran 30. Nah, setelah itu kita klikkan placeholder. Kemudian tanda petik kembali, garis kembali. Setelah itu kita ketikkan yang akan kita jadikan username-nya. Sini saya menulis nama saya, ini tanda petik, kemudian kita tutup kembali. Setelah itu kita tutup juga bagian td-nya tadi dengan garing. Setelah itu td kembali, setelah itu tutup. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini kita tuliskan atau kita tutup lagi pada perintah tr tadi. Nah, jika sudah tertutup, kita copy saja dari bagian tr hingga bagian penutup tr. Kita copy, kemudian setelah itu kita paste. Nah, pada tr dan username, pada username ini kita ganti dengan nama password. Password. Setelah itu pada text name dan pada username juga kita ganti dengan password. Nah, jika sudah selesai, nah pada nama tadi kan namanya saya beri nama Wahyuni, kemudian passwordnya akan saya ketikkan 123 untuk membedakan nama dan passwordnya. Loading guys. Nah, 1, 2, 3. Nah, jika sudah selesai, pada tr-nya kita tutup kembali, dan pada di sini kita akan menutup. Nah, ini inputnya tadi kurang ya guys ya. Input type. Nah, setelah itu kita akan menutup pada form. Kita tutup kembali. Kita pastikan dulu kalau tidak ada yang kesalahan. Nah, kita tutup form, body, sama HTML-nya. Setelah ditutup, di sini saya akan menambahkan center pada bagian di depan username, dan pada bagian juga kita tutup juga centernya.
garis miring center, tutup dulu, maaf guys, loading lemot, kita tutup. Nah, jika sudah ditutup, kita copy aja ya biar nggak susah-susah lagi nulisnya, dan kita tempel pada bagian depan password juga, center. Kemudian kita tutup kembali bagian centernya. Nah, setelah itu saya akan menambah. Nah, kita cek dulu. Nah, di sini kotaknya belum terpindah. Nah, terpindah guys, kita kan guys ke tadinya di depan, sini kita terpindah ke bagian tengah karena